Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap umat muslim di dunia ini pastinya ingin bisa melakukan umrah atau naik haji. Tentunya hal ini menjadi spesial karena tidak semua muslim bisa melakukannya. Selain harus mempunyai fisik yang sangat prima, pastinya kita juga harus melewati berbagai macam proses yang membutuhkan dana tidak sedikit agar kita bisa tiba di tanah suci. Saat sudah sampai di sana, kita pun akan melihat Ka'bah yang begitu megah, tempat suci yang sudah berdiri sejak Rasulullah masih menghembuskan nafasnya di dunia ini. Ka'bah merupakan sebuah ruangan besar yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Namun banyak orang yang penasaran tentang apa yang ada di dalam Ka'bah. Bahkan ada berita beredar yang tidak benar tentang keadaan di dalam Ka'bah. Hal seperti apa sahabat beriman kondisi sebenarnya yang ada di dalam Ka'bah? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bikin merinding. Inilah isi penampakan dalam Ka'bah terdekat versi dari Magenta Islam. Beginilah kondisi di dalam Ka'bah. Jika kita bisa melihat secara langsung dalam Ka'bah, pastinya hati pun akan tergetar dan merupakan berkah yang luar biasa. Tidak semua umat muslim mempunyai kesempatan itu. Beruntunglah kalian jika bisa melakukan ibadah umrah atau naik haji. Pahala yang melimpah akan dimiliki dan kalian pun bisa melihat Ka'bah secara langsung. Walaupun sudah banyak umat muslim yang melakukan ibadah haji dan umrah, tetapi hanya sedikit saja yang mengetahui tentang kondisi sebenarnya yang ada di dalamnya. Banyak cerita yang simpang siur tersebar di internet tentang isi yang ada di dalam sana. Seperti di dalam Ka'bah menyimpan minyak atau menjadi gudang emas yang sangatlah antik. Tetapi semua itu salah besar. Dalam Ka'bah sendiri sahabat beriman, hanya terdapat 3 tiang penyangga yang sangat besar dan 1 kotak yang berwarna putih. Di sekitar tiang tersebut tergantung banyak perhiasan yang terbuat dari emas. Di dalam kotak putih tersebut ternyata hanya berisikan parfum yang bisa digunakan saat membersihkan bagian dalam Ka'bah. Lalu dinding dan lantainya pun diselimuti dengan keramik yang berwarna putih. Kemudian ada salah satu lantai putih yang panjang dan ukurannya lebih besar daripada yang lainnya. Itu adalah tempat Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah. Saat ini juga sudah menjadi tempat sholat Raja Arab saat beliau berkunjung ke dalam Ka'bah. Di depan tempat sholat tadi ada tulisan 2 kalimat syahadat yang dipahat di sana. Tiang-tiang yang menjadi penyangga Ka'bah menggunakan kayu terbaik. Langit-langit Ka'bah pun juga dibuat dengan kayu terbaik yang diselimuti dengan perak dan kain kiswah berwarna hijau. Begitulah gambaran bagian dalam Ka'bah. Apakah kalian ingin bisa masuk ke dalamnya? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Siapakah yang mendirikan Ka'bah? Ka'bah sudah berdiri ribuan tahun yang lalu. Bangunan ini menjadi sejarah penyebaran agama Islam serta menjadi saksi perjuangan Nabi dan Rasul dalam berdakwah. Tentunya masa itu tidaklah mudah karena beliau mendapatkan pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Mereka selalu tidak suka dengan umat Islam. Walau mengetahui Ka'bah ada, tetapi masih banyak umat muslim yang tidak mengetahui sejarah dan siapa yang sebenarnya membangun Ka'bah pertama kalinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail adalah yang membangun Ka'bah untuk pertama kalinya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, yaitu Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam bersama putranya Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal saleh dan permohonan dari kami. Sungguh Engkau yang maha mendengar permohonan hamba-hambamu, maha mengetahui keadaan mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dari awal berdiri Ka'bah juga sudah mengalami beberapa kali rekonstruksi. Hal ini bertujuan untuk peremajaan agar tidak ada kerusakan yang berarti.
Rekonstruksi utama juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan kala itu nyaris terjadi pertumpahan darah karena masing-masing suku ingin membawa Hajar Aswad untuk dipasang di Ka'bah. Akhirnya Nabi Muhammad pun memutuskan batu hitam itu dibawa dengan menggunakan kain dan suku-suku yang berebut itu bisa membawanya bersama-sama sehingga terhindar dari pertumpahan darah. Lalu renovasi terakhir terjadi pada tahun 1996 dan sangatlah menyeluruh yang mengarah ke penggantian banyak batu dan kembali memperkuat fondasi dan atap yang baru. Semoga saja kita bisa menjadi umat yang mempunyai kesempatan untuk melihat Ka'bah secara langsung dan melakukan ibadah umroh serta naik haji sebelum ajal menjemput kita. Inilah nama lain dari Ka'bah. Mekah merupakan kota suci yang menjadi tempat para umat muslim beribadah haji dan juga umrah. Semua umat muslim dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul di sana dan menjalankan ibadah tersebut. Suasana hangat dan nyaman pun sangat terasa di sana. Hal inilah yang menyebabkan kita akan sangat khusyuk dalam menjalankan segala ibadah di sana. Ka'bah sendiri mempunyai nama lain yaitu Baitullah. Nama lain ini pun sangat populer di kalangan umat muslim. Arti dari Baitullah sendiri adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu sahabat beriman, semua umat muslim yang pernah atau punya kesempatan untuk melihat Ka'bah secara langsung dan melakukan ibadah di sana pun sangatlah beruntung. Penamaan Baitullah untuk Ka'bah sendiri tercatat dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah sebagai tempat berkumpul manusia dan tempat aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan Ibrahim dan Ismail bersihkan rumahku untuk orang-orang tawaf, yang iktikaf, ruku, dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Ka'bah memang didirikan untuk semua umat muslim beribadah. Tidak ada kegiatan lain yang pantas dilakukan di sana. Rasa khusyuk pun akan terasa karena bisa beribadah di rumah Allah Ta'ala yang ada dambaan banyak umat manusia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Quran Surat Al-Hajj ayat 26. Sungguh tempat yang sangat indah, bukan sahabat beriman? Ka'bah menjadi kiblat seluruh umat muslim. Saat menjalankan sholat, salah satu syarat sahnya adalah kita harus sholat menghadap kiblat. Ka'bah yang didirikan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kiblat seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Hal ini pun juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab At-Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Hukum untuk menghadap kiblat dalam sholat adalah wajib. Jika kita tidak melakukan hal tersebut, maka sholat kita pun tidak akan sah dan menjadi ibadah yang sia-sia. Pahala pun tidak akan kita dapatkan, seperti dijelaskan dalam hadis. Bila kamu hendak mengerjakan sholat, hendaklah menyempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh, Ka'bah adalah tempat yang paling indah dan penting untuk umat muslim. Tidak akan ada bangunan lainnya yang bisa setara dengan Ka'bah. Semoga dengan kesempatan dan umur yang ada ini, sahabat beriman, kita bisa datang ke Tanah Suci dan melihat Ka'bah secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian ingin melihat Ka'bah secara langsung?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.